Salam jumpa kembali dengan channel ET Kimia. Pada video kali ini kita akan membahas tentang sifat koligatif larutan elektrolit. Topik-topik yang kita bahas nanti teori singkat, rumus-rumus, kemudian latihan soal, dan juga nanti bisa di-download soal latihan mandiri yang saya sediakan linknya di deskripsi video. Dukung terus channel ET Kimia dengan tonton videonya dan download soal-soal latihan mandirinya untuk meningkatkan pemahaman tentang materi sifat koligatif larutan elektrolit. Sebelumnya kita lihat kembali rumus-rumus sifat koligatif untuk larutan non-elektrolit yang sudah saya tampilkan pada video sebelumnya. Yang pertama, rumus untuk penurunan tekanan uap, kemudian rumus untuk penurunan titik beku larutan. Yang ketiga, rumus untuk kenaikan titik didih larutan. Dan yang keempat tentunya rumus untuk menghitung tekanan osmosis. Untuk larutan elektrolit, jika ternyata suatu zat dilarutkan dalam air dan ternyata larutan itu menghantarkan arus listrik, maka bisa kita kelompokkan zat tersebut adalah larutan elektrolit. Artinya dia mengalami ionisasi di dalam larutannya. Perbedaan mendasar antara larutan elektrolit dengan larutan non-elektrolit adalah terletak pada besarnya harga derajat ionisasi yang kita sebut juga dengan istilah alfa. Untuk larutan elektrolit, nilai alfanya itu adalah lebih kecil atau sama dengan 1 dan lebih besar dari 0. Sedangkan untuk larutan non-elektrolit, maka nilai derajat ionisasinya adalah 0. Pertambahan jumlah partikel dalam larutan elektrolit ditentukan dengan rumus yang disebut dengan faktor Van Hoek atau nanti kita lambangkan dengan I, di mana rumus untuk menghitung nilai I adalah I sama dengan 1 ditambah N kurang 1 dikalikan dengan alfa, di mana N adalah jumlah ion dari larutan elektrolit tersebut. Dan untuk larutan elektrolit kuat, nilai alfanya adalah 1, maka perlu diingat bahwa nilai I untuk larutan elektrolit kuat adalah sama dengan jumlah ionnya. Sehingga dari rumus-rumus sifat koligatif larutan non-elektrolit yang sudah kita ketahui sebelumnya, maka untuk larutan elektrolit menjadi dikalikan dengan faktor Van Hoek. Sehingga untuk menghitung penurunan tekanan uap, kita bisa menggunakan rumus delta P sama dengan P0 dikali NT dikali I dibagikan dengan NT dikali I ditambah NP. Begitu juga nanti ketika kita menghitung tekanan uap larutan, maka rumusnya adalah V0 dikali NP dibagi dengan NT dikali I ditambah NP. Untuk menghitung penurunan titik beku larutan elektrolit, maka rumus yang kita gunakan menjadi delta TF sama dengan KF dikalikan dengan M dikalikan dengan I. Sedangkan untuk menghitung kenaikan titik didih atau delta TB, maka rumusnya menjadi delta TB sama dengan KB dikalikan dengan M dikalikan dengan I. Dan untuk menghitung tekanan osmosis V, rumus yang kita gunakan V sama dengan M dikali R dikali T, kemudian dikalikan dengan I, faktor Van Hoek tentunya. Contoh soal nomor 1, tekanan uap air pada suhu 30 derajat Celcius adalah 31 mm Hg. Jika 2 gram NaOH MR40 dilarutkan dalam 180 gram air, maka berapakah besarnya penurunan tekanan uap larutan tersebut? Tentu untuk menjawab soal ini, rumus yang kita gunakan delta P sama dengan P0 dikali NT dikali I dibagi NT dikali I ditambah dengan NP. Kita perhatikan bahwa NaOH sendiri akan mengalami ionisasi. NaOH menjadi Na plus tambah OH min, sehingga jumlah ionnya adalah 2 dan tidak disebutkan besaran alfa di soal, berarti kita anggap 1 sehingga nilai I-nya sama dengan 2. Nah, maka kita bisa menghitung mol zat terlarut, yaitu NaOH berarti 2 dibagi dengan MR-nya 40 sebesar 0,05, sedangkan mol zat pelarut 180 dibagi 18 kita peroleh 10 mol, maka kita bisa menghitung delta P-nya. Delta P sama dengan P0 dikali NT dikali I per NT dikali I ditambah NP. Maka akan kita peroleh besarnya penurunan tekanan uap adalah sebesar 0,297 mm Hg. Contoh soal nomor 2,
Suatu larutan MgSO4 dengan kadar 12% dan Mr120 jika dilarutkan akan memiliki titik beku atau akan membeku pada suhu berapa jika diketahui konstanta molal beku air adalah 1,86. Nah, untuk menjawab soal ini kita menggunakan rumus delta TF sama dengan Kf dikali M dikali I, di mana untuk menghitung titik beku larutan sendiri rumusnya nanti adalah titik beku pelarut dikurangi dengan delta TF. Larutan kita adalah MgSO4. Larutan MgSO4 ini akan mengion menjadi Mg2+ ditambah SO4 2-, maka akan kita peroleh jumlah ionnya adalah sebesar 2, dan karena alfanya kita anggap 1 elektrolit kuat, maka nilai I adalah 2. Larutan 12% itu artinya terdapat 12 gram magnesium sulfat yang terlarut dalam 88 gram pelarut air tentunya, sehingga kita bisa menghitung delta TF dengan rumusnya tadi. Maka akan kita peroleh penurunan titik beku larutannya adalah sebesar 4,22 derajat Celcius. Dan ketika kita menghitung titik beku larutan, berarti titik beku pelarut dikurangi dengan penurunan titik beku, maka akan kita peroleh sebesar minus 4,22 derajat Celcius. Contoh soal yang ketiga. Agar air sebanyak 1 ton tidak membeku pada suhu minus 5 derajat Celcius, maka ke dalamnya harus ditambahkan garam dapur NaCl, tidak boleh kurang dari. Nah, jadi di sini yang ditanya adalah jumlah garam dapur yang harus ditambahkan. Maka untuk menghitungnya kita menggunakan rumus delta TF, di mana delta TF itu sama dengan Kf dikali M dan dikalikan I. Dan untuk menghitung titik beku larutan, rumusnya adalah titik beku pelarut dikurangi dengan penurunan titik beku. Tidak membeku pada suhu minus 5 derajat Celcius, itu artinya kita anggap delta TF-nya sebesar 5 derajat Celcius. Maka kita bisa langsung menghitung dengan memasukkan ke rumus delta TF, maka akan kita peroleh 5 sama dengan 1,86. Ini nilai Kf-nya dikali molalitas, berarti gram per mr kali 1000 per berat pelarut. Jangan lupa dikalikan dengan jumlah ion, karena NaCl adalah elektrolit kuat dan jumlah ionnya adalah 2. Maka akan kita peroleh jumlah NaCl yang harus dilarutkan adalah sebesar 78.629 gram, atau kalau kita ubah menjadi kilogram sebesar 78,63 kilogram. Contoh soal nomor 4. Sebanyak 5,5 gram garam kalsium klorida atau CaCl2 dilarutkan dalam 500 gram air, maka tentukanlah titik didih larutan jika konstanta molal air adalah 0,52. Untuk menghitung titik didih larutannya, maka yang pertama kita hitung adalah kenaikan titik didih dengan rumus delta TB sama dengan Kb dikali M dikali I, dan titik didih larutan sama dengan titik didih pelarut ditambah dengan delta TB atau besarnya kenaikan titik didih. Garam CaCl2 dalam larutannya ini akan mengion menjadi Ca2+ tambah 2Cl-, maka akan kita peroleh jumlah ionnya 3. Kita anggap alfanya 1 atau elektrolit kuat, maka nilai I-nya adalah 3, sehingga kita akan menghitung delta TB-nya sama dengan 0,52 dikali 5,5 dibagi mr-nya 111 dikali 1000 per berat pelarut adalah 500, lalu dikalikan nilai I sebesar 3. Maka akan kita peroleh kenaikan titik didih sebesar 0,156 derajat Celcius. Maka titik didih larutan adalah 100 ditambah 0,156, maka akan kita peroleh 100,156 derajat Celcius. Contoh soal nomor 5. Sebanyak 4,8 gram magnesium sulfat atau MgSO4 Mr120 dilarutkan dalam 250 gram air. Jika ternyata larutan ini mendidih pada suhu 100,15 derajat Celcius, maka tentukanlah besarnya nilai derajat ionisasi garam yang dimaksud. Maka kita menggunakan rumus kenaikan titik didih delta TB sama dengan Kb dikali M dikali I. Yang pertama kita cari nanti adalah nilai I-nya atau nilai faktor Van Hoek. Larutan tersebut mendidih pada suhu 100,15 derajat Celcius. Itu artinya terdapat kenaikan titik didih sebesar 0,15 derajat Celcius, dan ini kita masukkan ke rumus delta TB.
maka akan kita peroleh nilai I sama dengan 1,8. Dan untuk menghitung I, rumusnya adalah 1 ditambah jumlah ion kurang 1 dikalikan dengan alfa, maka akan kita peroleh 1,8 sama dengan 1 ditambah 2 kurang 1, karena jumlah ion magnesium sulfat adalah 2 dikalikan dengan nilai alfa, maka akan kita peroleh alfanya sebesar 0,8, atau garam magnesium sulfat tersebut terurai sebanyak 80% di dalam larutannya. Berikutnya contoh soal nomor 6. Sebanyak 0,8 gram suatu larutan elektrolit AB2 dilarutkan sehingga volume larutan menjadi 300 ml. Jika ternyata tekanan osmosis larutan ini adalah 1,6 atm diukur pada suhu 27 derajat Celcius, maka pertanyaannya berapakah mR dari senyawa elektrolit AB2 tersebut? Untuk menjawab soal ini kita bisa menggunakan rumus tekanan osmosis, di mana V sama dengan M dikali R dikali T dikalikan dengan I. Senyawa elektrolit AB2 dalam larutannya akan mengion menjadi A2+ tambah 2B-, sehingga akan kita peroleh jumlah ionnya adalah 3. Tidak disebutkan nilai alfa, maka kita anggap terionisasi sempurna, sehingga nilai I yang kita gunakan nanti adalah 3. Dan dengan menggunakan rumus tekanan osmosis, maka akan kita peroleh mR dari elektrolit AB2 tersebut adalah sebesar 123. Contoh soal nomor 7. Tentukanlah tekanan osmotik larutan CdSO4 0,1 molar dengan alfa 0,75 jika diukur pada suhu 27 derajat Celcius dan nilai tetapan R adalah sebesar 0,08. Nah, untuk menjawab soal ini kita menggunakan rumus tekanan osmosis, V sama dengan M dikali R dikali T dikalikan I, dan garam CdSO4 dalam larutannya akan mengion menjadi Cd2+ tambah SO42-, maka akan kita peroleh jumlah ionnya sama dengan 2. Maka kita bisa menghitung nilai faktor Van Hoff atau I, di mana I sama dengan 1 ditambah N kurang 1 dikalikan alfa, maka akan kita peroleh nilai I nya sama dengan 1,75. Kita masukkan ke rumus V sama dengan M dikali R dikali T dikali I, maka akan kita peroleh tekanan osmosis larutan 0,1 molar garam CdSO4 adalah sebesar 4,2 atm. Berikut ini saya sediakan soal latihan mandiri sebanyak 6 buah soal. Soalnya bisa di-download dari Google Drive. Linknya saya sediakan di deskripsi video. Silakan dilatih kemampuannya menggunakan teori-teori dan contoh soal yang sudah kita bahas pada video kali ini. Jangan lupa dukung terus channel ET Kimia dengan like, share, komen, dan subscribe. Selamat belajar dan selamat berlatih. Sampai ketemu tentunya pada video-video pembelajaran kimia berikutnya dari channel ET Kimia.